Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak, warga Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Pondok Melati, Jemaat Jatiranggon, dan Jemaat Kampung Sawah. Hari ini adalah Minggu Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 232 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, kita yakini bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32 hingga 33 yang berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Lewat gurun dunia
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di Minggu Pentakosta hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Jemaat Tuhan pada saat ini boleh berkumpul. Kiranya Engkau memberkati kami semua dengan hikmat-Mu. Syukur kami nyatakan kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan yang Engkau berikan bagi kami semua, atas kesehatan, atas kekuatan, atas perhimpunan keluarga yang boleh terjadi pada saat ini. Terima kasih atas suka dan duka boleh kami lewati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, syukur ini kami nyatakan. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah hukum Allah yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 14 hingga 16 yang mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan yang harus kita taati. Marilah kita belajar untuk taat dan senantiasa sedia dibentuk Tuhan, agar kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga 10. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita, serta bersama-sama diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh.
Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Jemaat Tuhan, kita sudah bersama-sama mengakui dosa-dosa kita. Kini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 hingga 14 yang berkata demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni
dosanya. Amin. Ajaib benar anugerah memenuhi hidupku. Ku hilangmu tak bercerah oleh tiaku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku. Anugerahmu pegang erat dan aman pulangku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami dipelihara dan memperoleh kekuatan serta berkat daripadamu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca Alkitab yang adalah kebenaran firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa hikmat Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangannya. Sehingga firman-Mu menuntun kami berjalan di dalam pengharapan sebagai pengikut Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab di dalam kebaktian Pentakosta pada hari ini, Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Perikop di dalam pembacaan kita pada saat ini berjudul Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah.
Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian pembacaan Alkitab pada minggu hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan dan melaksanakan di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Allah kasihi, banyak orang yang mau mengikut Yesus, namun hanya menjadi penggembira saja. Yaitu orang yang sangat bersemangat ketika ada peristiwa penting, tetapi ia sendiri sungguh-sungguh tidak mengerti ada apa atau apa makna dari peristiwa itu. Ada yang lebih lagi mau mengambil komitmen namun hanya sebagai penggemar atau fans saja. Yaitu seseorang yang hanya ingin kebutuhannya terpenuhi ketika berada dekat atau dianggap mirip dengan idolanya. Seorang penggemar atau istilah zaman sekarang fans mau membayar harga, namun hanya sekedar supaya kebutuhannya terpenuhi saja. Tetapi saudara-saudaraku, ketika kita menyebut diri kita Kristen atau mengklaim kita sebagai pengikut atau bahasanya adalah follower Kristus, maka ada komitmen untuk mengikut Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita mengikutinya hanya sebagai penggembira saja atau hanya sebagai fans belaka. Secara sepintas memang saudaraku, para pengikut Kristus dan para penggemar Kristus sama sekali tidak bisa dibedakan. Mereka sama-sama pergi ke gereja, mereka sama-sama memberikan persembahan atau perpuluhan, mereka sama-sama membaca Alkitab, mereka sama-sama merayakan Paskah dan Natal, bahkan berdoa bersama-sama. Tetapi yang membedakannya adalah para pengikut Kristus mau menyediakan dirinya untuk hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Sedangkan penggemar Kristus tidak. Saudaraku, para penggemar Kristus hanya merasa sudah cukup puas dengan berbagai kegiatan-kegiatan rohani. Mereka akan kagum dan terperangah ketika melihat mujizat dinyatakan. Mereka memakai aksesoris yang berbau rohani, bahkan mereka juga dengan serempak berkata amin untuk setiap khotbah, untuk setiap firman Tuhan yang berkesan di hati, tanpa kemudian mau menghidupinya di dalam kehidupan kesehariannya. Saudara-saudaraku, menjadi pengikut atau follower Kristus tidak bisa dipisahkan dengan menjadi murid. Keduanya bersama-sama harus menunjukkan suatu loyalitas penuh, mengikuti apa yang Yesus kehendaki, taat dan setia dengan apa yang Yesus lakukan untuk kemudian juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena hanya menjadi pengikut Yesus saja belum cukup. Di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Kristus dan juru selamat harus disertai dengan tindakan yang nyata, yaitu untuk mau rela bersedia mengorbankan diri, bahkan juga melayani di tengah-tengah situasi dan keadaan yang penuh dengan tantangan. Saudara-saudaraku, ada kisah yang menarik antara percakapan Yesus dengan Petrus sewaktu Yesus hendak mempercayakan tugas penggembalaan kepada Petrus. Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Di dalam bahasa Yunani, saudara-saudaraku, kata kasih itu ada 4 jenis. Kata yang pertama dari kasih yaitu agape, yang merupakan kasih sempurna. Yang kedua, phileo, kasih kepada sesama. Yang ketiga, storge, kasih terhadap orang tua atau keluarga. Dan yang keempat adalah eros, yaitu kasih yang mengandung unsur seks. Kata mengasihi pada pertanyaan pertama yang diajukan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus dalam bahasa Yunani menggunakan kata agape, yaitu kasih yang sempurna. Yesus mengatakan kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau agape aku?" Menariknya saudara-saudaraku, Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus tidak menggunakan kata agape, tetapi phileo.
Jawab Petrus kepadanya, "Aku phileo engkau Tuhan." Dan pertanyaan yang kedua pun menggunakan kata yang sama, yakni Tuhan mempertanyakan kasih kepada Petrus itu dengan menggunakan kata agape, dan Petrus menjawab dengan menggunakan kata phileo. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Rupanya penyangkalan yang pernah dilakukan oleh Petrus memberikan efek baginya bahwa ia menyadari keberadaannya itu tidak mampu untuk mengasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna, dengan kasih agape. Buktinya adalah ketika ia dipertanyakan apakah ia murid Yesus, Petrus takut. Dia khawatir, bahkan dia menyangkal sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Ia menyadari bahwa sebagai manusia dirinya tidak mampu mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Ia hanya bisa mengasihi Tuhan dengan kasih yang terbatas, yaitu phileo. Akan tetapi pertanyaan Tuhan Yesus yang ketiga kepada Petrus berbeda dengan 2 pertanyaan sebelumnya. Tuhan Yesus tidak lagi menggunakan kata agape, melainkan phileo. "Simon anak Yohanes, apakah engkau phileo aku?" Dan mendengar pertanyaan itu Petrus menjadi sedih hati. Alkitab menyaksikan, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Betapa tidak Bapak Ibu Saudara. Hal ini membuatnya menyadari bahwa Tuhan menerima ia apa adanya dan menghendakinya untuk mengemban tugas penggembalaan. Dan setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, ia mampu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Bahkan ia mati bagi Kristus. Ia telah membuktikan imannya kepada Kristus melalui tindakan yang setia melayani dan membiarkan dirinya menjadi martir Tuhan. Saudara-saudaraku, setelah menanyakan perihal kasihnya kepada Petrus, Yesus beralih berbicara tentang tugas menggembalakan domba-domba Tuhan. Ini berarti kasih yang Tuhan minta bukan hanya sebatas kasih di bibir atau sebatas perkataan dan emosional belaka. Tetapi kasih yang diwujudkan dalam perbuatan, yaitu melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia ini. Dan bukan hanya itu saja. Perkataan Yesus di ayat 18 dan 19 memaparkan bahwa kehidupan Petrus tidak selamanya mudah. Akan ada saatnya orang menyiksa dan mengatur hidupnya di bawah tekanan. Jika Petrus sungguh mengasihi Yesus, menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus, maka Petrus harus membuktikannya dengan menggenapi perkataan Yesus, "Ikutlah aku." Saudara-saudaraku, kasih Kristen itu adalah kasih yang mengungkapkan dirinya dalam pelayanan, bahkan kepada saudara-saudara Yesus yang paling hina sekalipun. Kasih itu harus melangkah keluar dari dalam diri lingkaran orang-orang percaya. Artinya orang percaya itu dipercayakan dan terdorong untuk bertumbuh dan berkembang dari Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan seluruh ujung bumi. Itulah kasih yang sesungguhnya kepada Tuhan. Itulah kasih yang Tuhan cari dalam diri kita anak-anaknya hingga hari ini. Bukan kasih yang hanya manis kita ucapkan di dalam lagu-lagu pujian, di dalam senda gurau kita, di dalam percakapan biasa tanpa bobot. Ketika kita berkata, "Aku mengasihi Engkau Tuhan," maka itu berarti kita bekerja bagi Tuhan dan siap menanggung segala konsekuensinya dengan penuh pengharapan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kekuatan ajakan Yesus kepada Petrus untuk menjadi pengikutnya pada akhirnya adalah merupakan panggilan kepada kita. Setiap orang yang percaya untuk menjadi pengikut Yesus sekaligus menjadi pelayannya dalam berbagai situasi dan keadaan. Saudaraku, menjadi pengikut Yesus membutuhkan komitmen kuat dan yakin bahwa sebagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid di hari Pentakosta, maka Roh Kudus Tuhan pun akan menyertai kita di dalam setiap keadaan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tugas menggembalakan kawanan domba adalah merupakan tugas pelayanan yang harus kita lakukan di dalam konteks rasa bersyukur dan pengabdian kepada Allah, terutama karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita.
Maka di hari Pentakosta ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita memaknai ulang panggilan kita sebagai gereja, sebagai pengikut Kristus, terlebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Jangan kita hanya menjadi penggemar atau fans Yesus saja yang hanya mencari keuntungan atau sekedar menonton, merasa iba kepada saudara kita membutuhkan namun tidak berbuat apa-apa. Tetapi saudaraku, kita dipanggil untuk menyatakan diri sebagai follower, sebagai pengikut Kristus yang setia, menyatakan kasih di tengah-tengah masyarakat dengan tindakan nyata. Dan Roh Kudus yang tercurah memberikan kemampuan bagi setiap kita menggunakan karunia, menggunakan talenta yang ada pada diri kita untuk kebaikan bagi sesama. Tuhan Yesus menguatkan kita, Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi pengikutnya yang setia, yang menyatakan kasih kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, bait pertama sampai dengan yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Ibu Bapak, saudara-saudari, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ialah kami sungguh bersyukur ketika hari ini bersama-sama kami masih boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga sudah boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah boleh bersama-sama kami baca dan kami renungkan, bahkan secara khusus pada saat ini ketika bersama-sama kami mengingat kembali bahwa Roh Kudus sudah boleh tercurah atas setiap kami, orang-orang yang percaya. Kami boleh dimampukan untuk terus mendapatkan semangat dan juga dorongan kasih Allah untuk terus dapat berbuat hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Allah. Bahkan secara khusus ya Tuhan, ketika bersama-sama kami menaikkan syafaat kami saat ini, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan berjuang untuk pemulihannya. Biar Tuhan yang memberkati setiap upaya-upaya yang dilakukan, obat, makanan, minuman, kiranya itu semua boleh menjadi media bagi penyembuhan saudara-saudara kami. Meyakini bahwa Roh Kudus juga boleh menguatkan keluarga yang merawat dan juga menjaga serta menyertai saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Kami berdoa ya Tuhan bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut, biar Tuhan yang juga senantiasa menyertai mereka dalam usia lanjut yang juga dijalani. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat kami, baik di GKP Jemaat Jatiranggon, GKP Jemaat Kampung Sawah, maupun GKP Jemaat Pondok Melati. Biar Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan keluarga-keluarga kami. Engkau yang juga senantiasa memberikan kekuatan, semangat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Dan biar Tuhan yang boleh menyertai setiap pekerjaan dan usaha-usaha yang dilakukan, menyertai setiap aktivitas yang harus dilakukan di tengah-tengah pandemi yang terjadi ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya setiap pekerjaan dan usaha-usaha itu boleh mencukupi
setiap kebutuhan ekonomi bagi keluarga-keluarga kami. Pun kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap upaya-upaya yang dilakukan, baik tim medis, pemerintahan, maupun setiap kami, warga negara Indonesia ini, dalam penanganan COVID-19, kira Tuhan ini semua boleh dilakukan dengan baik, Tuhan pun boleh menyertai dan Tuhan boleh memberkati. Agar upaya penanganan pandemi ini boleh terus dilakukan dan juga boleh mendapatkan hasil yang baik. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap upaya-upaya kami. Pun kami berdoa ya Tuhan, dalam semangat Pentakosta saat ini, biarlah semangat itu pula yang boleh terus terbangun dalam setiap diri kami, untuk saling menopang satu dengan yang lain di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami berdoa ya Tuhan, bagi para pemimpin bangsa kami, dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada di tengah-tengah pandemi ini, pun Tuhan yang akan menyertai mereka, agar setiap keputusan-keputusan dan juga setiap hal-hal yang diberlakukan, semua boleh menjadi hal yang baik bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan yang menyertai, juga bagi bangsa-bangsa lain, negara-negara lain, dalam upaya yang sama penanganan pandemi ini. Biar Tuhan senantiasa menyertai memberkati. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan. Dengarlah dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Dan ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka. Doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita semua untuk memberikan persembahan bagi kemuliaan namanya. Karena itu mari bersama-sama mendengar nas persembahan dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil persembahan diedarkan, kita menyanyi dari PKJ 145. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama membawa persembahan kita itu dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kudus, kami bersyukur untuk limpahan berkat-Mu, meskipun kami menjalani kehidupan yang sulit saat ini. Apa yang masih ada pada kami, apa yang kami miliki itu, kami yakini berasal dari Tuhan. Dan karena itu ya Allah, saat ini dalam ibadah kami memberikan persembahan syukur kami. Sebab kami tahu ya Tuhan, segala sesuatu yang kami berikan saat ini berguna juga bagi kehidupan bersama di tempat kami bergereja. Dan karena itu ya Tuhan, berikan kemampuan bagi majelis jemaat untuk mengelola dan menata layani persembahan yang sudah ada ini
bagi kehidupan bersama, terutama dalam pertolongan bagi mereka yang menderita, yang terdampak COVID-19 saat ini. Inilah doa syukur kami, persembahan kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan pada hari ini, yaitu nyatakanlah diri sebagai pengikut Kristus dengan mewujudkan kasih nyata kepada sesama kita di tengah-tengah situasi dan tantangan apapun, dan yakinlah bahwa Roh Kudus senantiasa terus memelihara dan memampukan kita. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusia ialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Milik siapa ladang itu? Untuk siapa tuaiannya? Milik Allah dan untuk Allah isi dunia kerajaannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.